Di video kali ini kita akan memberikan 10 fakta menarik tentang sosok Roky Gerung. 1. Kuliah di Universitas Indonesia. Pada tahun 1979, Roky Gerung mulai berkuliah di Universitas Indonesia dan memilih jurusan ilmu politik sebelum akhirnya memutuskan untuk pindah ke jurusan ilmu filsafat dan lulus pada tahun 1986. Setelah lulus, ia mengajar filsafat sebagai dosen tidak tetap bergelar sarjana hingga awal 2015. Meski lulus kuliah, ia tidak pernah diwisuda dan mendapat ijazah. Ia mengajar mata kuliah filsafat, ekonomi, politik, hukum, lingkungan, teknologi, dan teori keadilan. Pernah menjadi dosen pembimbing skripsi artis terkenal. Dian Sastrowardoyo yang merupakan mahasiswa UI jurusan Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya dan lulus pada Juli 2007. Yang mana Dian juga mengakui dalam suatu kesempatan bahwa Roky merupakan dosen pembimbing yang killer dan memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Menjadi dosen tidak tetap di UI selama 15 tahun dan menolak untuk digaji. Roky Gerung menolak menerima gaji dari UI dengan alasan tidak merasa miskin untuk menerima honor yang ia sebut jumlahnya tidak seberapa dan lebih memilih untuk menyumbangkan gaji tersebut ke Civitas UI. Dipanggil profesor meski hanya lulusan S1. Hal ini bermula saat menjadi narasumber di ILC. Karni Ilyas kala itu menyebut Roky Gerung sebagai profesor. Beragam tanggapan dari warganet karena mengingat Roky Gerung hanya lulusan S1. Kenapa mengaku profesor? Menanggapi hal itu, Karni Ilyas memberikan klarifikasi bahwa Roky Gerung tidak pernah mengakui dirinya sebagai profesor, namun dialah yang salah menyebut Roky Gerung dengan sebutan profesor karena terpukau dengan kecerdasan dan intelektualitas yang dimiliki Roky. Menolak melanjutkan S3 di luar negeri. Roky Gerung pernah menolak tawaran untuk melanjutkan pendidikan S3 di Prancis karena bagi Roky ijazah bukanlah suatu hal yang penting sebagaimana quote yang sering diucapkannya. Ijazah itu bukti orang pernah sekolah, bukan bukti orang pernah berpikir. Berteman dekat dengan Gus Dur. Bersama Gus Dur dan Azumardi Azra, Roky mendirikan Institut Setara. Setara merupakan lembaga pemikir non-pemerintah yang bergerak di bidang demokrasi dan hak asasi manusia. Pada tahun 2005, ada informasi yang menyebut bahwa Roky Gerung adalah penasehat utama Presiden kala Gus Dur menjabat, meski hal ini disangkal Roky dan menyebut itu adalah rahasia negara. Berbicara kitab suci fiksi. Kitab suci fiksi milik Roky pernah menjadi kontroversi besar dan berujung pelaporan polisi. Roky Gerung menegaskan ucapan itu bukanlah untuk menistakan agama. Fiksi yang dimaksud adalah bersifat imajinatif dan positif, lain halnya dengan fiktif yang ia nilai kebohongan dan kekacauan. Hingga saat ini belum menikah. Roky Gerung pernah mengucapkan bahwa wanita indah sebagai fiksi dan berbahaya sebagai fakta. Tentu saja orang-orang berpendapat bahwa inilah yang menyebabkan ia masih betah melajang hingga kini. Namun setelah diklarifikasi, Roky Gerung mengaku kalimat itu diucapkan dalam satu konteks dan tidak ada kaitannya dengan statusnya saat ini. Pernah didapuk sebagai anggota Majelis Pertimbangan Partai SRI. Partai SRI bertujuan untuk mencalonkan Sri Mulyani sebagai capres 2014 lalu. Memiliki seni berdebat yang mumpuni. Selain kecerdasan yang menjadi modal utama, Roky Gerung juga memiliki banyak strategi untuk memenangkan perdebatan, antara lain dengan pemilihan diksi logika dan sarkas. Tak jarang emosi lawan debat tersulut berujung kekacauan pikiran dan sontak kalimat dungu milik Roky Gerung disematkan. Itulah 10 fakta unik tentang Roky Gerung. Yang mau menambahkan silahkan tulis di kolom komentar ya.